Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021, khususnya bagi teman-teman yang mengikuti gelombang kedua ya. Nah, di sini saya akan memberikan informasi yang sangat-sangat menggembirakan untuk teman-teman yang mengikuti gelombang kedua. Dan setelah saya akan memberikan informasinya, saya juga akan memberikan beberapa hal yang harus teman-teman lakukan dan hal yang harus teman-teman hindari ketika nanti di gelombang kedua ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat bekerja untuk nanti di gelombang kedua ya teman-teman. Kita langsung aja, ada berita apa sih gitu kan. Di sini kita langsung ke Chrome gitu kan. Nah, di sini saya sudah notice ya beberapa informasi. Yang pertama, saya akan ngasih gambaran kepada teman-teman bahwa jumlah peserta UTBK SBMPTN di 2020 ya. Ingat, ini dari detik.com di 2020 tuh, lihat tanggalnya juga Minggu 21 Juni 2020. Jumlah peserta UTBK SBMPTN tembus sampai 700.000 siswa. Bayangin ya teman-teman, 700.000 siswa. Oke, ini untuk saya kasih tahu dulu. Dan terus untuk siswa yang tidak mengikuti UTBK, atau maksudnya dari 700 itu ada berapa sih yang udah gagal duluan gitu ya. Gagal duluannya bisa disebabkan dia tidak hadir atau ada yang sakit atau gimana, kan kita gak tahu. Dari 700 kan pasti ada tuh, nggak semuanya 700. Nah, di sini saya akan kasih tahu, ada info kan di sini itu adalah 50.000 peserta, 50.821 peserta tidak hadir di UTBK SBMPTN 2020. Ingat, di 2020 ya. Saya nanti ngebandingin gitu kan di 2021 gimana sih gitu kan. Nah, untuk dari 700 itu 50.000 udah gugur gitu kan ibaratnya. Tinggal 650-an. Nah, ini gitu, ini itu tidak mengikuti atau tidak hadir kan tuh. Sebanyak 662.000 hadir dan 5821-nya tidak hadir gitu aja. Ini untuk data di 2020. Lihat teman-teman, untuk selanjutnya di data 2021 gimana? Teman-teman harus tahu. Di sini saya udah kasih tahu. Tetap detik.com ya. Pendaftar UTBK SBMPTN 2021 berapa tuh? 776.519 orang. Wow, berarti naik ya. Dari yang kemarin 700-an, sekarang 776 gitu kan. Naik dong gitu kan. Terus kelompok ujian sosum yang terbanyak. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang paling banyak itu adalah kelompok ujian sosum. Di sini udah dijelasin ya. Ada 62.000 orang yang memilih campuran, 378.000 orang memilih sosum. Wow. Dan 336.000 orang memilih kelompok saintek. Selisihnya ya 30 berapa nih? 32 ya, atau 42.000. Udah, itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi peserta UTBK 2021 itu 776.519. Dan ada berita juga teman-teman ya, di gelombang pertama nih. Di gelombang pertama lihat tuh, Jawa Pos aja udah ngebuat artikel 6 hari yang lalu, sebanyak 27.000 peserta UTBK gelombang pertama dinyatakan gugur. Kenapa? Karena dia tidak hadir gitu. Lihat coba, sebanyak 27.138 peserta ujian UTBK perguruan tinggi dinyatakan gugur. Ribuan peserta UTBK gelombang pertama itu dinyatakan gugur setelah tidak hadir pada ujian yang diadakan pada 12-18 April. Ketua LTMPT Muhammad Nasih menjelaskan, pihaknya mengaku tidak mengetahui penyebab ketidakhadiran ribuan peserta itu. Kami tidak tahu, entah tidak hadir karena COVID atau apa, gak tahu gitu kan. Intinya mereka tidak hadir gitu aja. Dan dianggap nanti gugur dong karena nggak hadir. Terus Nasih yang juga rektor Universitas Airlangga memaparkan secara keseluruhan terdapat total 454.178 peserta yang terdaftar dalam UTBK gelombang pertama dari 27
yang tidak hadir, artinya terdapat 404.308 peserta yang hadir gitu kan. Tingkat kehadirannya 94% lah gitu kan. Terus angka ini lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 90%. Tahun 2019 cuma 80% gitu. Jadi naik sih sebenarnya. Udah, silakan teman-teman baca aja sendiri. Kita lihat lagi ya, kembali di sini tuh ada juga JPNN juga sama, dia juga 27.000 peserta UTBK gugur, tidak ada kesempatan kedua. Ya emang tidak ada kesempatan kedua karena kan hanya satu kali walaupun 2 gelombang gitu. Terus evaluasi UTBK SBMPTN gelombang pertama, jadi 27.138 peserta gugur gitu, dah banyak tuh kan. Ini juga Jatim identitas sama, berarti ini udah infonya valid ya gitu. Udah nih, otomatis dinyatakan gugur. Terus apa lagi? Tidak ada kesempatan kedua, emang nggak ada gitu kan. Terus apa lagi? Udah ini teman-teman ya. Jadi gambarannya kalau misalnya gelombang pertama aja 27.000 yang nggak hadir, ibaratnya nanti gelombang kedua juga sekitar 27-an lah, berarti 50-an ya, sama 50.000, sama kayak yang di 2020 50 ribuan kayak gitu sih sebenarnya, jadi nggak beda jauh. Nah itu yang teman-teman harus ketahui. Terus apalagi nih Kak, jadi saya akan ngasih tahu pesan, ini pesan untuk teman-teman ya. Setelah teman-teman tadi tahu info kabar gembiranya, sekarang saya akan ngasih tahu pesan untuk peserta UTBK 2021 gelombang kedua. Yang pertama, teman-teman harus tetap belajar, ini ya, tetap belajar. Kenapa? Karena ya dengan belajar teman-teman makin mantap gitu kan. Pokoknya teman-teman harus tetap belajar gitu kan. Terus yang kedua, jaga kesehatan. Kenapa harus jaga kesehatan? Karena siapa tahu nih teman-teman itu harus apa namanya, di swab dulu gitu kan. Kalau yang UTBK-nya memerlukan tes swab, ya teman-teman harus swab dulu. Kalau misal teman-teman tidak jaga kesehatan, protokol kesehatannya dilanggar terus, hati-hati kan. Kalau COVID ya udah teman-teman gak bisa ikut tes, itu yang bahaya. Teman-teman udah mati-matian belajar tetapi gagal karena COVID misalnya, kan itu apa ya, sia-sia juga. Yang ketiga, jangan mikirin sistem IRT. Kenapa nih? Jadi kan teman-teman suka bertanya-tanya, gimana sih sistem IRT? Yang perlu teman-teman ketahui, sistem IRT itu ya udah dasarnya aja. Misalnya dia itu sistem ketika ada soal ya, misal soal A nih, soal itu dijawab benar oleh banyak orang gitu kan. Dijawab benar oleh banyak orang, berarti soal itu dianggap mudah, berarti nilainya kecil bobotnya gitu. Jadi sistem IRT itu kayak gitu. Misalnya ada soal B itu yang jawab benarnya sedikit banget. Nah, berarti artinya soal itu sulit, berarti dia itu nanti nilainya gede bobot soal itu gitu. Jadi kan kita juga gak tahu apakah orang susahnya di mana gitu kan. Misalnya ketika kamu yang sulitnya itu persamaan kuadrat, tapi kan yang lain mah misalnya apa namanya logaritma gitu kan, beda-beda gitu. Itu teman-teman gak usah mikirin nanti sistem IRT, oh gimana nih, apakah sistem IRT-nya di sesi gitu kan, per sesi atau per hari atau per gelombang atau di keseluruhan gitu kan. Itu teman-teman gak usah mikirin. Yang kedua, jangan mikirin soal gelombang kedua lebih sulit gitu kan. Teman-teman pasti ada yang ngebocorin gitu, katanya ya emang udah ada beberapa kisi-kisi tapi nanti di gelombang kedua lebih sulit loh gitu kan. Nah kita kan nggak tahu apakah benar gelombang kedua lebih sulit gitu kan. Bisa aja iya, bisa aja tidak gitu kan. Itu tapi yang jelas gini teman-teman, logikanya pihak LTMPT gak mungkin apa ya, misal menyulit sulit semua, enggak. Oke, misalnya ada beberapa materi yang disulitkan, tapi ada beberapa juga yang dimudahkan. Pokoknya balance sih, kalau menurut saya itu yang paling aman. Jadi balance sebenarnya. Terus jangan melakukan pelanggaran. Nah di sini teman-teman kan ada tata tertib tuh, teman-teman jangan melakukan pelanggaran. Misalnya teman-teman bawa HP ke ruangan, terusnya tidak, pokoknya melanggar pokok. Kenapa? Kalau teman-teman melanggar, hati-hati. Nanti itu kan ditulis ya di berita acara oleh pengawas,
nanti teman-teman nggak dapat sertifikat UTBK atau nilai UTBK. Nanti kan nilai UTBK itu biasanya H+1 ya, atau pokoknya nanti setelah pengumuman nanti teman-teman bisa dapat nilainya. Biasanya yang melakukan pelanggaran itu tidak dapat nilai UTBK-nya gitu, jadi dianggap gugur dong. Itu awas ini ya teman-teman, pokoknya main aman aja, belajar dan lakukan yang terbaik. Yang keenam, jangan panik dan bersikap bodoh amat. Ya, ini tuh ada hubungannya dengan yang 3 sama 4. Ya udah teman-teman, ya gak usah panik. Misal ada yang bilang, wah sistem IRT dilakukannya per sesi atau dilakukannya per hari gitu kan, terus soal gelombang kedua lebih sulit gitu kan. Teman-teman gak usah sih sebenarnya, udah aja bodo amat, kita yang penting kita belajar maksimal gitu. Dan terakhir teman-teman harus fokus ya, fokus belajar di sini. Jangan sampai teman-teman melihat, wah teman saya belajarnya kayak gini. Jangan lihat prosesnya orang lain, tapi lihatnya adalah proses diri sendiri. Jadi jangan kalahkan orang lain, tapi teman-teman yang hebat itu adalah teman-teman yang bisa mengalahkan diri sendiri. Jadi kalahkanlah diri sendiri gitu. Udah, yang lain kan beda-beda prosesnya seperti apa gitu. Oke ya, itu aja pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua para peserta UTBK gelombang kedua. Silahkan teman-teman resapi apa yang saya katakan, ambil yang baiknya dan hapus yang negatifnya. Oke, semangat terus kepada teman-teman, semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.